Ya, jumpa lagi saudaraku Senin Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan rasa takut ya. Jadi dia itu mengalami rasa takut ya, tidak tahu, takut hantu kali ya. Jadi untuk bisa melawan ya, rasa takut ya dengan ketakutan itu sendiri ya, harus dipaksa. Teman-teman Senin Pahing, rasa takut itu kondisi sukma Anda itu lemah gitu ya. Tapi ketika Anda katakanlah mampu melawannya, maka kekuatan sukma Anda juga akan meningkat gitu loh ya. Contoh misalkan, saya dulu itu takut hantu teman-teman ya. Sehingga ketika ada suara kresek gitu aja wes, itu saking sensitifnya seperti itu. Nah, sering juga ya melihat penampakan itu harus tambah semakin takut. Tapi setelah saya mengalami ya kondisi kena sihir ya, kena teluh, kena santet, yang setiap hari ya katakanlah saya itu selalu melihat penampakan ya. Ketika saya berzikir melihat penampakan, ketika saya meditasi melihat penampakan. Ya, pokoknya tiada hari tanpa penampakan. Akhirnya menjadi kebiasaan, menjadi biasa. Ya. Ya yang terjadi urat takut saya ini sudah hilang. Karena saya hanya pingin sembuh gitu. Ya. Jadi saya pokoknya pada waktu itu ya kondisi saya yang terjadi itu pingin sembuh saja gitu. Jadi rasa takut itu sudah hilang semua gitu. Ketakutan itu hilang semua ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kita harus melawan rasa takut dengan ketakutan itu sendiri ya. Sama halnya dengan gengsi gitu ya. Anda mau jualan cilok terus gengsi. Bagaimana supaya saya jualan cilok terus tidak gengsi? Ya harus dilawan, harus dicoba, harus diberanikan ya. Harus dilawan dengan jualan ya. Sampai benar-benar Anda ini katakanlah hilang rasa takut itu gitu ya. Nah, rasa takut itu menandakan bahwasanya sukma Anda itu lemah gitu. Ya Anda cara mengembalikan ya seperti itu. Anda harus melawan rasa takut itu dengan aktivitas ya, aktivitas ya. Anda harus kuat. Misalnya hantu ya cari tempat yang angker ya. Kalau saya dulu itu tidak ada tempat yang angker ya, ibaratnya ya ada tempat yang angker tapi tidak usah ke tempat yang angker, hantu itu sudah muncul di depan saya gitu. Tidak jauh-jauh ya, ketika saya dzikir wirid tiba-tiba pocongan ada di depan saya. Apa ya tidak kaget itu. Tapi kondisi saat itu saya kondisi sakit gitu loh ya. Saya hanya pingin sembuh. Karena ketika saya tidak sembuh, maka akan banyak masalah-masalah di dalam kehidupan saya. Ya, akan banyak ya yang terdampak dari rasa sakit saya itu. Ini sangat-sangat ibaratnya itu sangat menyakitkan sekali teman-teman ya. Dari situlah ya keberanian itu muncul ya. Tentunya ketika terkena sihir teluh santet itu sehingga muncul keberanian itu ya saya laku juga gitu loh ya. Puasa, zikir, wirid, meditasi dan sebagainya. Nah, dari beberapa aktivitas spiritual yang saya lakukan ya, yang paling kuat, yang paling cepat untuk menguatkan sukma supaya timbul keberanian itu adalah puasa. Ya, jadi ini bisa Anda lakukan, ini bisa Anda latih ya. Anda dengan puasa, ya. Ini juga akan meningkatkan keberanian Anda, akan meningkatkan sukma Anda, sehingga ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri Anda itu akan hilang. Ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri Anda itu akan
lenyap. Ya. Paham ya, teman-teman? Jadi kalau Anda takut dengan sesuatu, ya cara melawannya adalah ketakutan itu sendiri. Lah untuk menguatkan sukma itu dengan puasa. Wirid juga bisa, meditasi juga bisa, tapi yang lebih maksimal itu adalah dengan puasa. Ya. Nanti ketika Anda katakanlah puasa, itu sensitivitas Anda ya, itu akan tinggi. Ya, kalau biasanya makhluk halus yang melihat Anda ya, tapi dengan puasa mata batin Anda akan aktif. Ya, jadi sama-sama bisa melihat. Itu loh ya. Jadi tidak perlu takut ya. Anda takut itu karena belum terbiasa. Ya. Tapi kalau Anda sudah terbiasa ya tidak takut. Contohnya supir ambulan. Sopir ambulan itu ya dulunya ya pasti takut untuk awal-awalnya. Tapi ketika mereka katakanlah itu merupakan pekerjaannya, ya sudah merupakan tanggung jawabnya, mau tidak mau harus dilakukan, maka rasa takut itu pun juga akan hilang. Nah inilah yang Anda harus bangkitkan ya. Ini yang harus Anda tanamkan di dalam kehidupan Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.